Ada enggak? Lalu hajar. Rosario de Marshall, atau yang lebih akrab dengan sapaan Hercules, tampaknya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Pria dengan wajah sangar itu menjadi sosok yang banyak ditakuti di dunia gangster dan bahkan dulu dia sempat disebut penguasa Tanah Abang, Jakarta Pusat. Baru-baru ini, sosoknya menjadi sorotan di beberapa media karena kritikannya kepada Purnawirawan TNI AD, Sutioso. Ya, mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah, para purna-purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah, kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu, sudahlah nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Nah, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT. Hingga memicu kemarahan mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja loh. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Pak Sutioso ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Nah, tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Lalu, siapakah Hercules ini? Adalah seorang gangster dan broker politik asal Indonesia yang berasal dari Timur Timur. Hercules kehilangan satu tangannya ketika berusia 12 tahun. Kehilangan tangan ini terjadi usai serangan di Ainaro pada tahun 1978 yang juga menewaskan orang tuanya. Lalu, Zaki Anwar Makarim merekrutnya sebagai tenaga bantuan operasional (TBO) untuk TNI AD pada masa integrasi Timur Timur. Namun setelah mengalami cedera serius, Hercules dibawa ke Jakarta untuk menjalani perawatan dan menetap di Jakarta. Pada saat itu, Hercules masih aktif dalam organisasi masyarakat keagamaan yang mana dia senang membantu santunan yatim piatu. Saat tinggal di Jakarta, ia pun membentuk jaringan preman yang kuat di Tanah Abang dan mengatur dunia di bawah tanah kejahatan Jakarta pada tahun 1990. Saat menjadi preman, Hercules dan kelompoknya terbilang sangat terkenal di kawasan Tanah Abang. Pria dengan ciri khas rambut ikal tersebut disegani karena keberaniannya atau nyalinya tinggi. Setelah sering berurusan dengan pihak berwajib sampai keluar masuk penjara, Hercules kemudian meninggalkan dunia itu usai menerima vonis 8 bulan penjara atas kasus penguasaan lahan. Hercules akhirnya memilih untuk bertaubat dan mualaf pada 2010. Ia lalu menata hidupnya lagi dengan memulai berwirausaha. Salah satu bisnis yang pernah dijalani Hercules adalah bisnis perikanan di Muara Baru, Jakarta Utara. Selain itu, ia juga disebut membuka bisnis yang menawarkan jasa keamanan. Di samping itu, Hercules juga lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan politik. Ia bahkan menjadi Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRI Jaya. Pada tahun 2024, Hercules secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Harga mati untuk Pak Prabowo Presiden 2024 sama Mas Gibran. Grip siap, taruh leherin di atas meja. Dengan segala galanya. Siap. Prabowo harga mati untuk Presiden 2024 didamping oleh Mas Gibran, Mas Wali Kota Solo. Siap. Bukan tanpa alasan, rupanya dia dan Prabowo memiliki cerita di masa lalu. Kenangan yang tidak pernah terlupakan dan bahkan berutang nyawa ke Prabowo Subianto. Di pertengahan April 2025, Hercules kembali menarik perhatian publik setelah mengunjungi kediaman pribadi Presiden Joko Widodo di Solo. Kunjungan ini dilakukan di tengah polemik yang kembali mencuat mengenai keaslian ijazah Jokowi. Melalui pernyataannya, Hercules menegaskan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang bisa menjabat sebagai wali kota
gubernur hingga presiden jika menggunakan ijazah palsu.